Sekarang ini nggak ada yang sama, nama pasiennya kita bikin asal aja, nanti kita edit. Laki-laki, alamat sembarang, nomor telepon sembarang. Oke, simpan, database tambahkan, dan mana data yang baru kita bikin. Ini ya, ini yang baru kita bikin. Selanjutnya kita mau edit. Oke, kita ke controller lagi, public function edit berdasarkan ID. Nah, ini sama kayak ini, index. Oke, paste. Ini bucketnya berdasarkan ID, dan ini bukan result tapi row. Oke, ini diarahkan ke edit. Selanjutnya kita bikin save biasa, kita bikin tampilan untuk edit view pasien, ini file baru namanya edit.php. Kita copy untuk tampilannya di sini, edit dari sini, kita copy, pastikan di sini, kita betulin dari atas satu-satu. Ini ke set URL pasien. Selanjutnya ini kita nggak perlu ya, kita sudah melakukan ini di controller. Dolar data, ini bukan dolar data tapi pasien. Ini pasien, edit pasien, kemudian ini nomor identitas, nama pasien. Jenis kelamin pasien, ini ganti juga pasien. Jenis kelamin jadi kalau yang dari database laki-laki dicek lagi ya. Oke, pasien. Oke, alamat alamat nomor. Oke, satu lagi yang belum, actionnya ya. URL, actionnya ke pasien, edit proses, save. Balik kontrol lagi, kita bikin di sini public function add proses. Kita tangkap inputannya, salah tulis ya, bukan add proses tapi edit proses. Kita print add, save, lihat hasilnya.
ini kita hapus. Nah, lagi kita refresh, kita edit data yang baru kita buat. Ini nih, edit. Oke, misalnya ini kita rubah ya pasiennya, kita rubah jadi namanya AD, jenis kelaminnya kita rubah perempuan, alamat APR, ini ya, APR 1, nomor teleponnya kita rubah biar nampak perubahannya. Kita simpan. Ini kita punya datanya, ID-nya ada, identitasnya ada, nama ada, CK, jenis kelaminnya. Jadi alamat ini sudah, datanya sudah berubah ya. Kita biarkan ini seperti ini, kita duplikat aja. Ini untuk contekannya. Nah, setelah dapat datanya, nah kita proses di sini ya. Di sini juga kita perlu mengubah, ada yang perlu kita perhatikan juga, yaitu cek duplikasi juga. Cek duplikasi nomor identitas, karena dia juga tidak bisa menggunakan nomor identitas orang lain ketika diedit ya, kecuali punya dia sendiri. Selanjutnya ya bersama dengan ini ya, identitas. Untuk cek ID nanti kita bikin, nanti ini agak beda dengan yang cek ID yang pertama, jadi kita bedakan ya untuk functionnya cek ID 2 gitu, nah dia nanti beda. Selanjutnya ini ya, ini kita copy aja, if nomor identitas sama dengan apa, ada nomor identitas yang sama, ada yang sudah pernah diinput, ini balik lagi ke edit dan dia ke $ID kita nggak punya $ID ya. Kenapa ini nggak bisa? Karena ID-nya, karena ini kutipnya 1, tapi kutip 2 gini ya, ini juga kutip 2. Oke, selanjutnya jika lolos dari if ini ya, maka dia akan kita bikin function edit. Oke, kita save. Kita mau bikin ini cek ID-nya dulu sama edit ini di versi model. Kita bikin public function ini, kita copy ini aja ya, cek ID, copy, paste, ini cek ID 2. Bedanya di mana? Select all from table pasien, dia ada where-nya nomor identitas, kemudian ada where satu lagi, dia nggak bisa pakai nomor identitas yang sudah ada di database kecuali punya dia sendiri gitu ya. Jadi where ID pasien kecuali tidak sama dengan ID, iya selain
semua nomor identitas nggak bisa dipakai kecuali yang punya dia sendiri. Kita perlu ID ini ya. Kita tambahkan aja parameter lagi di sini di ini adalah post ID, nggak perlu lagi kita bikin $id di sini. $id sama dengan $post ID. Nah, select all from tabel pasien di mana nomor identitas sama dengan identitas di mana ID pasien tidak sama dengan ID. Semua nomor identitas akan ditampilkan, nggak bisa dipakai kecuali ID yang bersangkutan. Istilahnya ya, bacanya. Kemudian public function edit ini ya, post, bikin post. Kita perlu $id sama dengan $post ID. Selanjutnya kita perlu params, ini copy aja params. ID pasien, nomor identitas kita nggak perlu ID pasien, nomor identitas pos, jenis kelamin, alamat telepon, oke. Selanjutnya kita update ya, list pb where ID pasien, $id $pb update. Apa yang diupdate? Tabel pasien diupdate menggunakan data yang ada di params. Oke, kita coba save. Ada yang error. List save typo. Oke, kita refresh. Kalau kita pakai data dari orang lain, misalnya ini ya, copy data dari orang lain, kemudian kita submit, kita simpan. Nah, nomor identitas sudah pernah digunakan, tapi kok ke sini function edit control, oh ini harusnya function edit, karena kita belum punya ID ya. Oh deh, jadi error. Kita perlu ID di sini. $id sama dengan $post ID. Kita coba save, kita coba. Oke, kita refresh, nomor identitasnya sudah pernah digunakan, simpan, sudah pernah digunakan. Balik lagi ke sini, tapi ada errornya tadi. Ada error gitu. Ini kita taruh di sini aja ya. Oke, save. Oke, ini ada yang sama lagi juga. Ini di atas ini, dan ini nomor identitas. Ini harusnya juga mengirim $id ya. $id terus kita coba cek lagi ke modemnya.
Check ID ini nggak bisa gini ya, nggak bisa gini karena dia bukan pos ya, di sini cuma satu data ini boleh ID. Oke, itu seperti yang bikin error tadi. Kita save, coba lagi. Ini datanya udah pernah dipakai dan simpan kemarin, dan sudah pernah digunakan. Oke ya, sudah berhasil. Tapi kalau dia punya sendiri tentu bisa ya. Jadi perempuan, alamat RPF ini satu, nomor teleponnya kita tambahin 00 gini ya, simpan. Data berhasil ditambahkan, bukan ditambahkan ya, tapi diubah. Kita langsung ganti aja mumpung masih ingat alertnya. Data berhasil diubah, save ya. Tapi so far sudah bagus. Mana tadi ini udah berhasil ya. Sekarang kita delete, kalau delete gampang ya. Public function dikit lagi, selesai. Tinggal delete berdasarkan ID gitu ya. Sini nanti kita arahkan ke model dollar this model pasien, model delete berdasarkan ID. Berdasarkan ID. Oke, kemudian if private row apakah ada di sini? Nggak ada ya. Kita contek dari ini user ini. Oke. Ya, data berhasil dihapus, diarahkan ke pasien, ini juga ke pasien. Selanjutnya kita bikin di modelnya functionnya, public function delete berdasarkan ID dollar list db where dollar ID pasiennya, ID pasien dollar ID dollar list db delete tabelnya, nama tabelnya tabel pasien, tb pasien. Kita save, kita lihat hasilnya, kita refresh. Kita menghapus data yang baru kita buat tadi ya, yang ini kita hapus, ada alertnya yakin akan menghapus data. Oke, data berhasil dihapus. Nah, nggak ada lagi datanya. Coba kita cari di sini. Ada nggak ada lagi ya? Andi. Ada nggak ada. Oke, untuk bagian pasien cukup seperti ini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.